Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Mio TV Gambaro, selamat datang lagi di kita Masjid Istiqlal Osaka di Mio TV Gambaro. Insyaallah hari ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz kita, masyaallah Fadilatul Kiram Al Ustadz Dasar Latif, masyaallah. Alhamdulillah pada hari ini tepat pada tanggal 21 Oktober 2023 kita kedatangan Al Mukarram Ustadz Dasar Latif di Masjid Istiqlal Osaka. Alhamdulillah, masyaallah ini mohon maaf sekali Ustaz. Ya. Ini datang hari ini pagi-pagi langsung kita ajak ke Masjid Istiqlal Osaka Ustaz. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan niat dakwah, mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah buat antum dan mudah-mudahan menjadi ahli surga firdaus, amin ya rabbal alamin insyaallah Ustaz. Itu Ustaz, kami dari Masjid Istiqlal Osaka ingin sedikit berbincang-bincang dan mengobrol sedikit dengan antum Ustaz tentang kondisi misalkan Islam yang ada di Jepang, kemudian bagaimana bagusnya kita yang minoritas yang ada di negeri Jepang ini, bagaimana ke depannya insyaallah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau kita belajar sejarah Islam, Islam itu pernah dianggap aneh, pernah menjadi minoritas awal perkembangannya. Di Mekah waktu itu Rasulullah SAW kan sendiri. Ya, dia agama yang dianggap minor dan dianggap agama yang aneh. Ya kan? Padahal waktu itu Rasulullah SAW tidak punya tim sukses, tidak punya penyokong dana, tidak punya partai pendukung, tapi alhamdulillah dari minoritas menjadi mayoritas. Bahkan pada saat Islam waktu itu sudah hampir tidak ada lagi orang di Madinah yang non-Muslim. Nah, alhamdulillah. Tentu menjadi dakwah, menjadi pertanyaan dan tantangan buat kita para aktivis dakwah. Saya itu lebih senang dipanggil aktivis dakwah, ya kan? Nah, dengan begitu menjadi pertanyaan buat kita, apa rahasia di balik semua itu? Ya, kita sudah pada tahu ada rahasianya adalah uswah, keteladanan. Jadi Nabi itu berdakwah tidak fokus pada lisan, tapi ini loh saya. Nah, jadi ketika Nabi berkata, ayo hidup bersih, Nabi lah orang pertama yang mencontohkan kebersihan. Ketika Nabi berbicara tentang keadilan, Nabi lah orang pertama yang menegakkan keadilan. Ketika berbicara tentang hukum, Nabi lah orang pertama menerapkan hukum. Itu masih menjadi legend bagi kita semua umat Islam. Ketika Nabi memanggil anaknya, Fatimah, kau anak Nabi, tapi tidak ada dispensasi buat kau. Kau melanggar, maka kau hukumanmu lebih besar daripada orang lain, sebab kau anak Nabi. Tidak berarti kita anak Nabi, anak presiden, anak gubernur, anak wali kota, lalu mendapat perlakuan khusus terhadap hukum. Itu tidak boleh. Maka Rasulullah itu sukses karena keteladanan. Maka kita ini kadangkala berbicara tentang kebersihan, tapi kita jorok. Di Jepang ini tidak mengenal kebersihan bagian dari iman. Tapi bersihnya luar biasa. Ya. Dan itu dicontohkan dari kecil. Kita lihat anak-anak di sini, masya Allah, dia dari kecil sudah pandai mencari tempat sampah ketika dia ada sisa-sisa makanan. Nah, kita jangankan anak kecil, orang sudah dewasa, kaya pula, pejabat pula, public figure pula, kadang-kala buang sampah sembarangan, padahal dia mengaku Muslim. Nah, ini tentu menjadi PR buat kita semua aktivis dakwah, bagaimana bisa menjadi teladan. Masya Allah. Ini Ustadz, Masya Allah, ini luar biasa nih. Insya Allah Ustadz, ini kita ini ingin bertanya satu lagi sama Ustadz. Ya. Mungkin baru bertanya lagi Ustadz. Ini kalau untuk keilmuan dunia Ustadz, mungkin siapa yang tidak kadang dengan Ustadz Dasar Latif ya, Masya Allah, gelarnya dalam dan luar negeri Ustaz ya, Masya Allah. Ya. Cuma dari konsep yang antum berikan tadi Ustaz, kami pernah mendengar beberapa ceramah antum itu tentang akhlak Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang ada di antara kita Ustaz, kadang ilmunya luar biasa dunianya Ustaz, gelarnya pun banyak. Kadang-kadang antara ilmu dan akhlak ini mana yang kita dahulukan kadang-kadang Ustaz? Ini tentu kita meneladani Rasulullah. Beliau pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Beliau jawab, liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi misi utama Rasulullah itu setelah syahadat memperbaiki akhlak.
Karena menurut kita semua, kita sudah pada tahu para aktivis dakwah, puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Maka akhlak dalam berumah tangga, akhlak dalam berdakwah. Jangan sampai kita jadi aktivis dakwah tapi tidak memaknai, tidak memahami dan melaksanakan akhlak dalam berbeda. Ini yang mulai banyak di kalangan kita ini, para mubalik. Dia berbicara tentang akhlak tapi dia tidak tahu berbeda pendapat. Begitu dia berbeda pendapat, dia memaki, menghina, dan pada puncaknya ada juga di antara kita yang mengatakan sesat. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan bagian daripada sunnah. Nah, mestinya para kita ini, para pendakwah, aktivis dakwah, itu berakhlak dalam mengeluarkan kata. Ya, ada orang mungkin kalau demonstran, ya anak-anak mahasiswa, LSM, teriak-teriak dan kasar, ya memang begitu. Tapi kalau kita para mubalik berteriak kasar, memaki, itu tidak boleh dong, karena kita ini ahsin kalama, kata Nabi. Ada kan beberapa perintah Nabi setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Satu diantaranya ahsin kalam, tutur kata yang lembut. Ya, anehnya tentu kalau kita lembut di warung kopi, lembut kita di tetangga, tapi tidak tahu lembut kepada anak dan istri. Nah, Rasulullah itu menjadi teladan kita. Beliau tidak pernah memaki. Jangankan kepada keluarga, jangankan kepada sahabat, pada orang kafir sekalipun beliau tetap lembut betul kata. Ini pernah diteliti oleh ahli hadis. Jadi ditelitilah apa ucapan Nabi yang dianggap ya, yang dianggap kasar. Tanda kutip saja. Ya, dianggap kasar oleh lisan Rasulullah. Dan ditemukanlah dari semua kalimat yang pernah beliau ucapkan, satu kalimat yang dianggap dinilai kasar tersebut itu adalah beliau pernah mengucapkan kepada Abu Jahal, semoga jidatmu kena lumpur. Itulah yang dianggap. Itu paling kasar tadi? Itu sudah paling kasar dianggap itu. Nabi kan di Taif dilempari. Beberapa sejarah membuktikan Nabi dihina, Nabi ditekan, Nabi dibully kalau bahasa anunya sekarang ya. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Beliau justru mendoakan semoga orang yang mengasari beliau dapat hidayah. Itulah contoh Taif. Dan Taif sampai sekarang tidak satu pun manusia di Taif itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pendakwah itu mesti mengeluarkan kata yang baik. Nah, itulah bedanya kita demonstran dengan pendakwah. Harus lisan yang lembut. Ya, dai makna Indonesianya adalah mengajak. Gimana orang mau ikut Ustadz kalau kita maki? Gimana orang mau ikut ke kita kalau kita hina? Maka mestilah lembut. Ya. Berarti ilmu akhlak, berarti akhlak dulu baru ilmu saja. Ya, mendahulukan akhlak daripada ilmu. Bahkan ada buku yang pernah saya baca, mendahulukan akhlak di atas fikih. Akhlak di atas fikih saja. Ya. Akhlak ini puncaknya, puncak semua ilmu. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, akhlak. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Dari kecil kita diajarkan dulu kan budi pekerti. Budi pekerti lah itu tuh akhlak. Nah, akhlak ini ya diajarkan tentu dari agama. Maka orang yang mau anaknya berakhlakul karimah adalah melalui pintu agama. Nah, orang bertanya apa itu akhlak? Salah satu definisi akhlak adalah reaksi spontan terhadap sesuatu. Reaksi spontan, tidak dicitrakan, tidak direkayasa, spontan. Ada orang kentut, busuk betul kentutmu. Itu akhlaknya itu. Bodoh. Itu akhlaknya. Ya, tapi ada orang kentut, senyum aja dia. Kenapa kau senyum? Ya wajar, namanya kentut. Kalau harum baru kau pusing, baru kau aneh. Kalau dia kentut namanya kalau busuk, ya memang sudah saatnya seperti itu. Jadi akhlak itu reaksi spontan. Masya Allah, ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini satu momen yang sangat luar biasa dan ini bisa jadikan sebagai slogan kita ini, Masya Allah.
akhlak itu adalah aktivitas yang atau kegiatan yang spontanitas ya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali ini. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Pemirsa TV, Mio TV rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, alhamdulillah luar biasa keterangan dan pencerahan daripada Ustadz Dasar Latif. Masya Allah, barakallah Ustadz. Amin. Insya Allah, ini Ustadz mengingat waktu kita mau zuhur. Kemudian Ustadz, Insya Allah, ini kita Insya Allah Ustadz, teman-teman kita yang dari Jepang Ustadz, Insya Allah akan menyaksikan Mio TV. Insya Allah, bagaimana komunikasi kita hari ini Ustadz. Sedikit pesan-pesan buat teman-teman kita yang ada di Jepang khususnya Ustadz, misalnya untuk biar mereka bisa istiqomah lagi dalam beragama Jepang ini, karena Jepang ini negara minoritas Ustadz, dan banyak teman-teman kita yang bahkan dapat hidayah itu di Jepang Ustadz. Ya. Luar biasa Ustaz. Jadi mungkin sedikit nasihat buat kita semuanya Ustaz. Untuk istiqomah itu salah satu tipsnya adalah dengar dakwah. Saya kasih contoh, Ustaz. Kita kayaknya semua punya handphone, ya kan? Kalau Ustaz pakai terus handphonenya, menggunakan terus handphonenya, akhirnya handphone itu kenapa Ustaz? Baterai bisa. Lobet. Lobet. Kalau lobet diapain? Dicas Ustaz. Kalau tidak dicas, Bisa dipakai Ustaz. mati. Mati Ustaz. Biar punya kuota, biar HP mahal, kuotanya unlimited, tapi tidak ada lagi baterainya, tidak bisa dipakai. Begitu juga dengan iman dan hati ini. Kalau dipakai dunia terus, lobet. Kalau tidak dicas, pasti mati. Kalau hati sudah mati, tidak ada lagi gunanya. Yang bahas agamanya qaswatul qalbi, keras hati. Dinasihati tidak dinasihati sama saja. Ya, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Maka perlu dicas. Casnya itu apa? Dengar dakwah. Minimal sekali sepekan khutbah Jumat. Tidak pernah dengar di YouTube. Buka-buka itu YouTube-nya Dasar Latif. Iya, pemirsa, jangan lupa ya, like and share, subscribe Dasar Latif channel, insyaallah. Nonton, tapi kalau tidak pernah nonton dakwah, di medsos tidak pernah dengar dakwah, Jumat dia pergi dengar khutbah, dia cuma tidur, kapan ngecasnya? Jadi hati untuk istiqamah perlu dicas. Casnya itu adalah dakwah. Yang kedua, supaya istiqamah dalam dakwah, pilih teman-teman soleh. Sehingga Nabi katakan, kalau kau mau melihat siapa dia, si Das'at, lihat teman bergaulnya. Karena tidak mungkin air dan minyak menyatu. Batil dan baik tidak mungkin menyatu. Itulah sebabnya Allah menciptakan dua kalimat, dua malaikat, pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Nah, ilustrasi ini Rasulullah telah memberikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak terbakar oleh apinya, kau dapat panas hawanya. Maka bersahabat dengan orang-orang soleh itu adalah cara memelihara keistiqomahan kita. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, doa. Hidayah datang dari Allah, bukan dari ustaz. Maka kalau sudah dapat hidayah, jemput hidayah, maka berdoalah. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang secara terjemahan bebasnya, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah. Itu pesan pertama. Pesan kedua yang Ustaz tanyakan kepada saudara-saudara kami yang ada, saudara-saudara kita yang ada di Jepang ini, sebaiknya jangan bercita-cita tinggal selamanya. Baliklah ke Indonesia. Ya, Indonesia negara kita, negara yang paling cantik. Kalau saudara-saudara saya yang kerja di Jepang ini, ya kumpul modal saja. Kumpul modal, cukup modal, balik buka usaha, jadi pengusaha. Dan Ustadz, kalau kita belajar sejarah, golongan pertama yang masuk Islam itu pengusaha muda. Pengusaha muda saja. Pengusaha muda di Mekah pada waktu itu. Kenapa? Karena Nabi seorang pengusaha muda. Kira-kira kalau Indonesia HIPMI lah, pengusaha, himpunan pengusaha muda Indonesia. Itu golongan itu. Abu Bakar Siddiq pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha, Utsman bin Affan pengusaha,
Rasulullah SAW sendiri itu pengusaha muda. Jadi jadilah pengusaha. Kumpul modal di Jepang, balik Indonesia, jadi pengusaha. Masya Allah. Ya. Masya Allah, pemirsa, Mio TV yang rahmati Allah SWT, Masya Allah. Agar kita bisa istiqomah di Jepang ini, Ustaz memberikan tip-tip yang sangat luar biasa sekali buat kita semuanya. Yang pertama, salah satunya adalah kita harus dengar ceramah dan buka linknya Ustaz Dasar Latif. Salah satunya, nah, insya Allah kita akan ketawa dan kita akan mendengarkan tip-tip untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kita harus, milih teman untuk bergaul, Ustaz ya. Teman-teman bergaul agar teman-teman nanti bisa mensupport kita untuk sama-sama masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Mungkin waktu 1 jam 2 jam kurang bersama antum Ustaz. Jadi insyaallah ini jemaah lagi menunggu antum di luar Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dengan asbab antum datang di Osaka dan di Jepang khususnya Ustaz menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah akan banyak lagi orang-orang yang bersadar Ustaz. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Kalau saya berdakwah di Indonesia tidak spesial. Karena saya dakwah memang sudah orang Islam. Siap, Ustaz. Tapi Ustadz ini berdakwah di negeri kincir angin. Siap, Ustaz. Bukan ya? Bukan, Ustaz. Matahari terbit. Matahari Siap, terbit. Negeri matahari terbit yang kita minoritas luar biasa. Bisa bikin masjid, membeli masjid seperti ini, gedung seperti ini, itu luar biasa. Insya Allah tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Insya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman aktivis dakwah mengambil bagian di tempat ini. Amin. Yang pandai dalam berdakwah lisan, dakwahlah dengan lisan dari mimbar ke mimbar. Yang pandai berdakwah dengan duit, dakwahlah dengan duitmu. Ya, yang istilah agamanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita berharap Ustaz, semoga antum tidak bosan untuk datang trip berikutnya ke Jepang. Dan kami siap untuk menerima antum kapan saja Ustaz. Dan kami pun siap diundang kapan saja. Masya Allah. Barakallahu Ustaz, wabarakatuh Ustaz. Amin. Makasih. Barakallahu Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu Waalaikumsalam. Mio TV yang rahmati Allah SWT, insyaallah sesi kita podcast bersama Ustaz Al-Mukarram Ustaz Dasar Latif hari ini kita tutup sampai sekian dulu. Insyaallah kita akan sambung pada trip berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.